Oke, day 3. Hari ini sebelum balik kita mau mampir ke pantai dulu. Nah, kemarin kurang lebih gini nih hasil perjalanan dari pantai Ujung pasir semua. Oke, lanjut dulu. Halo teman-teman touring tandem, ketemu lagi nih ya sama gua Adrian dan Adit di video touring kita kali ini. Yang sebenarnya juga video ini bakal jadi part terakhir ya dalam edisi Banten Loop kita selama 3 hari kemarin. Nah, hari ini kita bakal ngapain aja? Sesuai janji gua kemarin, di pagi ini kita mau ajak teman-teman semua jalan-jalan ke pantai Legon Pari. Dan berhubung jaraknya bener-bener deket ya dari penginapan kita, makanya kita putusin untuk pergi ke pantai ini pagi-pagi sebelum kita check out. Jadi harapannya kita nggak usah perlu bawa barang-barang kita. Sekaligus juga nanti kita masih sempat bersih-bersih ya. Kalau misalkan sepulang dari pantai nanti badan kita banyak pasir. Jarak dari penginapan kita ke pantai Legon Pari ini cuma sekitar 3 km. So, nanti selengkapnya akan gue jelasin ya sambil jalan kita ke sana. Gantian nih. Oke, kita masuk ke jembatan gantung. Oh, ya. Iya sih, getarannya pasti berasa banget. Aman-aman. Gak apa-apa, lanjut deh. Bisa. Bentar ya. Nggak tahu kenapa teman-teman, tiba-tiba nih si Adit mendadak punya perasaan yang nggak enak ya waktu kita mau nyebrangin jembatan ini. Buat gue ini sebenarnya yang pertama kalinya gue kesini. Sedangkan si Adit, padahal dia udah pernah ke tempat ini sebelumnya dan melewati jembatan yang sama juga. Cuman ya namanya panic attack itu kita nggak pernah tahu ya teman-teman. Itu bisa datang kapan aja tanpa ada sebab yang khusus. Tapi ini juga kita nggak bisa anggap remeh. So, kita putusin untuk berhenti sejenak di sini sambil nunggu si Adit mentally stabil lagi buat nyeberangin jembatan. Sambil nungguin si Adit cooling down gitu ya, gue sengaja pengen main-main ke jembatannya. Penasaran aja kayak gimana sih bentukan jembatannya. Dan gue baru tahu ya ternyata jembatan ini tuh baru dibangun tahun 2018. Gue nggak tahu juga apakah sebelumnya itu pernah ada jembatan juga atau misalkan dulunya tuh kalau kita mau ke Legon Pari mesti lewat jalur lain ya. Kalau teman-teman ada yang tahu boleh juga sih info ke kita. Apakah ini jembatan baru, jembatan yang direnovasi atau tadinya nggak lewat sini. Setelah kita berhenti sekitar 10 menitan, akhirnya kita udah siap buat lanjutin ke Pantai Legon Pari. Oke, balik lagi. Gak tau kenapa tadi si Adit mendadak kayak ketakutan gitu. Akhirnya kita mutusin buat berhenti sebentar. Tapi kayaknya dia udah mau mulai berani. So, kita lanjut ya. Gue yang akan di depan. Udah ya. Pantai sini ya? 10.000 per orang. Per orang ya? Dua ya? Makasih.
Yuk, gimana? Wah, bagus banget teman-teman. Ala-ala ya, rice field di Ubud, ya kan? Wah. Nah, kalau teman-teman kesini misalkan pakai mobil gitu kan, tadi tuh parkirnya harus di depan gang. Jadi untuk masuk ke sini, kalian mesti sewa ya, either jalan kaki kalau mau niat jalan kaki, atau sewa ojek. Ojeknya gue kurang tahu sih berapa. Untuk parkir mobil juga gue kurang tahu berapa. Tapi tadi kalau kita masuk itu kesini pakai motor, per orang itu 10.000. Dia nggak jelasin sih apakah itu udah termasuk motor atau emang harga masuk per orang aja gitu, motornya nggak dihitung. Jaga jarak. Hari ini gue sama Adit emang stylenya ya style mau ke pantai aja sih, karena emang tadi niatnya juga kita bakal balik lagi ke hotel gitu. Jadi wah, bentar ya teman-teman. Jadi ya udah, gue celana pendekan aja tuh, pakai sandal. Adit juga sama. Ya jadi lumayan agak-agak flashback lah waktu kita di Canggu kali ya tahun lalu tuh. Waktu kita lagi di Bali tuh ya, style kita ya, ikutin aja layaknya orang mau ke pantai. Yuk. Oke teman-teman, nanti lanjut lagi ya. Tadi mudah-mudahan jelas ya teman-teman suaranya. Karena jujur li gue lupa banget pakai mic pas kesini, gara-gara ketinggalan di jaket motor gue yang gue tinggalin di penginapan kita. Tapi tadi bisa teman-teman lihat ya, jalannya cukup kecil, naik turun, tapi ada pemandangan sawahnya juga. Ya bisa lah ya, nyaingin Canggu shortcut yang di Bali. Tapi ini versi Jawa Baratnya. Hehe. Ya beginilah teman-teman pemandangan di pantai Legon Pari. Banyak perahu-perahu nelayan yang bersandar, dan banyak juga penginapan-penginapan kecil yang modelnya kayak rumah-rumah panggung ini. Kalau misalkan teman-teman mau bermalam di daerah sini tuh bisa banget. Kalau ngecamp juga bisa. Tapi untuk harganya maaf banget nih, karena kita kurang riset untuk penginapan di sini harganya berapa. Kalau misalkan pernah ada yang nginap di sini, boleh ya sharing ke kita atau berbagi juga sama teman-teman lainnya di kolom komentar. Di pantai ini kita coba untuk relax, menikmati momen di Legon Pari. Meskipun cuaca hari ini lagi-lagi terpantau mendung ya, tapi jujur gue suka-suka aja sih. Plus kita juga ditemenin sama kopi saset dan angin sepoi-sepoi. Oh iya, sekedar info aja ya teman-teman, di tempat ini tuh nggak ada sinyal. Tapi kita bisa sewa internet dari warung-warung sekitar kalau misalkan mau. Harganya juga masih cukup oke untuk sewa beberapa jam ke depan. Nah, dari sini kita langsung balik lagi ke hotel, karena sebentar lagi kayaknya udah waktunya buat kita check out. So, kita langsung berangkat aja. Dan supaya juga nanti pas balik ke Jakartanya itu kita nggak kemalaman ya. Oke, kita udah siap-siap nih mau balik ke Jakarta day 3. Akhirnya setelah 2 hari kemarin, hari pertama tuh hujan deras, hari kedua juga hujan deras. Sekarang hari ketiga akhirnya kita dapat panas nih. Mudah-mudahan sampai balik nanti nggak ada hujan ya. Nih Adit masih rapi-rapi ngikat pancingan. Dari sini kayaknya rute kita mau ke Pelabuhan Ratu dulu buat cari makan siang. Baru nanti cari next stop lagi, mungkin daerah Bogor kali ya. Oke, lanjut dulu. Oke, bye-bye Sawarna. Sawarna Resort. Yuk, langsung.
Sebelumnya sorry banget ya teman-teman. Lagi-lagi di hari ketiga ini ada aja kesalahan waktu ngerekam. Maklum ya, namanya juga gue kan masih amatiran nih, belum terbiasa sama hal-hal kayak gini. Nggak tahu kenapa, tiba-tiba settingan mic-nya di hari ketiga ini jadi berubah, dan suaranya tuh jadi pecah banget, alias terlalu kenceng. Mungkin gue ada nggak sengaja salah setting gitu ya. Tapi nggak apa-apa, lagi-lagi kita voice overing aja ya teman-teman. So, meninggalkan Sawarna, kita langsung disambut dengan jalanan yang menanjak dan cukup terjal. Mungkin nggak terlalu kelihatan ya di video ini, tapi nanti teman-teman bisa lihat pas kita udah mau turun menuju Pelabuhan Ratu. Cuaca di hari ini pun masih mendung. Sesekali kita juga disambut sama gerimis, tapi untungnya nggak lama, ya hilang gitu aja gerimisnya. Pemandangan di sini pun juga masih didominasi sama hutan dan sesekali itu perkebunan warga. Tadi kita berangkat dari hotel di Sawarna itu kurang lebih jam 11 lebih dikit. Dan ekspektasi kita sampai di Pelabuhan Ratu itu sekitar jam 1-an. Sekaligus kita berhenti untuk makan siang. Setelah hampir 1 jam kita naik turun di jalur pegunungan, akhirnya kita akan segera tiba di daerah Pelabuhan Ratu. Itu artinya kita akan turun dari jalur perbukitan ini dan mengarah ke pantai. Dari tempat ini kelihatan ya teman-teman, hamparan laut pantai selatan terlihat bagus banget dari atas sini. Tapi sekedar reminder, kalau kalian ada yang lewat jalur ini, jangan lupa untuk tetap fokus ya. Karena jalur di sini itu nggak terlalu besar dan jalannya berliku-liku. Dan yang nggak kalah penting lagi, jangan lupa aware sama situasi pengereman kalian. Kalau terasa udah banyak ngerem atau udah mulai terasa kurang pakem remnya, mendingan kalian rest dulu aja di daerah ini. Apalagi kalau kalian berangkatnya dari arah kita tadi ya, yang udah ketemu banyak tanjakan dan turunan untuk sampai ke tempat ini. 2 jam berjalan, nggak kerasa akhirnya kita sampai juga di daerah Pelabuhan Ratu. Dan setelah melihat beberapa tempat makan, akhirnya kita berdua memilih untuk berhenti di rumah makan seafood yang satu ini. Kita makan dulu guys, dapur Muara Kenari, ikan bakar seafood. Oke. Wah, pas banget. Mentok. Buat kami berdua, makanan yang disajikan di tempat ini terbilang enak dan harganya juga reasonable ya teman-teman. Intinya kita berdua sih puas selama rest di tempat ini. Setelah hampir 1 jam kita istirahat, kita berdua lanjut lagi untuk mengarah ke kota Bogor. Dan diteruskan untuk mengarah ke Tangsel. Jujur, kalau udah mengarah balik gini, hawa-hawanya udah agak mager ya teman-teman. Artinya, liburan udah mau selesai, dan kita berdua bakalan balik lagi ke rutinitas bekerja kantoran seperti biasanya. Tapi petualangan ini belum berakhir sampai di sini ya teman-teman. Karena selepas dari Pelabuhan Ratu, kita masih disambut lagi sama perjalanan menanjak dan menurun perbukitan. Emang kali ini nggak se-ekstrim tanjakan-tanjakan sebelumnya ya. Yang bikin motor Matic 150cc kita kadang agak berusaha keras untuk menanjak. Kunci L. Ada. Kejutan berikutnya justru datang dari motor gua sendiri, teman-teman. Waktu kita udah mulai memasuki jalan perbukitan ini, tiba-tiba gue ngeliat windshield gue udah mau lepas. Mungkin tadi juga teman-teman bisa kelihatan ya, kayak windshield gue ini bagian bawahnya udah mulai ngayun-ngayun. So, akhirnya
Kita coba untuk menepi di tempat yang sekiranya aman untuk berhenti, dan gue mencoba untuk memperbaiki windshield-nya. Nah, jangan lupa ya teman-teman, selalu siapin tools-tools yang perlu dibawa untuk keadaan-keadaan seperti ini. Penting banget buat kita tahu jenis baut-baut apa aja yang ada di motor kita. Sebagai contoh, memang di motor ini ada toolkit bawaan dari pabriknya. Sedangkan windshield ini, meskipun juga bawaan pabriknya, tapi menggunakan kunci L. Sedangkan di toolkit bawaannya kita nggak di-provide sama kunci L. Jadi kita harus siapin sendiri kunci L-nya. Begitu juga buat lampu tambahan yang gue pasang. Kalau ini jelas bukan bawaan pabrik ya, dan dudukannya menggunakan kunci 10. Jadi gue mesti ekstra lagi buat tambahan kunci, karena kita nggak pernah tahu apa yang bakalan terjadi selama di perjalanan. Dan baru berjalan selama beberapa kilometer, tiba-tiba lepas lagi tuh windshield-nya. Aduh, ada-ada aja nih. Di sini gue sempat berasumsi, apa karena gue naruh plat nomor di tempat baut windshield ya? Tapi padahal kita ngelibas jalan rusak ujung kulon kemarin buktinya baik-baik aja. Pun setelah video ini tayang, gue pun udah pakai 1 bulan riding dengan posisi plat nomor yang sama, ternyata nggak ada masalah. Ya, mungkin lagi apes aja kali ya. Kalau misalkan ada yang nanya kenapa plat nomornya pindah ke situ, sebenarnya ini pengalaman aja sih. Waktu itu gue pernah ke suatu curug di daerah Sukabumi yang jalannya 11-12 sama kemarin kita ke ujung kulon. Bahkan bisa gue bilang agak sedikit lebih parah. Nah, karena gue pasang dudukan lampu tambahan di plat nomor ADV, posisinya jadi agak ke bawah. Dan itu kalau udah ketemu jalan rusak, plat nomornya tuh jadi mentok-mentok ke spakbor depan. Jadinya spakbor gue tuh lecet-lecet. Makanya kemarin gue antisipasi dengan plat nomornya itu gue pindahin sementara ke atas. Tapi kalau misalkan teman-teman pernah ngalamin hal yang sama atau punya solusi dudukan windshield ADV itu yang proper gimana ya? Itu boleh juga sih kabarin kita, siapa tahu bisa menjadi ide buat kita. Teman-teman, dari sini sebenarnya perjalanan kita udah tinggal dikit lagi ya. Kita sempat isi bensin lagi di Shell Gadok, tapi kalau kemarin kita isinya cuma sekedar menuhin aja, nah di sini ternyata bensin kita udah tiris banget ya, sampai tinggal 1 bar. Dan kita isi aja full sekalian buat nanti di Jakarta. So, sepertinya ini akan jadi section untuk menutup semua rangkaian Banten Loop gue sama Adit ya. Gak kerasa kita udah 3 hari berturut-turut muterin Banten. Dari Jakarta, Cilegon, Anyer, Carita, Ujung Kulon, Sawarna, Pelabuhan Ratu, Bogor, dan nanti balik lagi ke Jakarta. Habis ini apa? Ya karena kita pekerja kantoran, tentunya habis ini kita bakalan hunting tanggal merah lagi dong. Sambil kita cari-cari rute selanjutnya. Teman-teman ada yang punya rekomendasi rute nggak nih ngomong-ngomong? Kalau misalkan ada, boleh ya infoin ke kita juga supaya kita bisa mulai riset-riset dulu sebelum menentuin rute selanjutnya. Dan kayaknya sambil nungguin tanggal merah selanjutnya, mungkin gue sama Adit bakalan fokus di Instagram dulu ya. Di Instagram Reels atau YouTube Short untuk sementara waktu. Sama yang gue bilang kemarin di episode 1, gue pribadi juga lagi pengen nyelesain ide giveaway kecil-kecilan kita. So teman-teman, pantengin terus ya update kita di Instagram @touringtandem. Touringnya pakai W ya, touring. Sekali lagi, terima kasih banyak ya teman-teman untuk waktunya udah menonton 3 episode terakhir ini selama kita Banten Loop. Dan sekali lagi juga, kita berdua mau mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri buat teman-teman yang merayakan. Dan buat yang lagi mudik atau lagi perjalanan balik, hati-hati ya selama di perjalanan. Santai aja, nggak usah terburu-buru. Kita berdua mendoakan kalian bisa sampai ke tempat tujuan dengan selamat. Amin. Gue Adrian pamit dulu dari episode kali ini. So, sampai ketemu lagi ya teman-teman di episode Touring Tandem berikutnya. Bye-bye!